Ada latar belakang. Salah satu jenis psikopatologi perkembangan yang sering terjadi pada masa kanak-kanak yaitu sindrom Tourette yang diawali dengan gejala ringan seperti gerakan tik ringan pada wajah, kepala, atau tangan. Tik sering muncul jika anak merasa tertekan, stres, dan adanya ketidakstabilan emosi. Hal itu semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia seseorang yang mencakup beberapa bagian tubuh lain seperti kaki dan anggota tubuh yang lain. Sindrom Tourette dapat terjadi pada setiap orang dari semua kelompok etnis. Istilah sindrom Tourette diambil dari nama seorang dokter ahli saraf berkebangsaan Prancis bernama Georges Gilles de la Tourette. Sindrom Tourette merupakan suatu kondisi abnormal yang ditandai dengan gerakan anggota tubuh yang tidak dapat dikontrol. Menurut Brown dan Simons tahun 2002, sindrom Tourette adalah suatu gangguan saraf dan perilaku yang dicirikan oleh perilaku tidak disadari, berlangsung cepat, berupa tik vokal dan motor. Juga disertai gangguan kejiwaan. Selain itu, menurut PPDGJ-3, dua sindrom Tourette berada dalam kategori gangguan tik. Tik adalah suatu gerakan motorik atau vokalisasi yang terjadi tiba-tiba, cepat, berulang, non-ritmik, dan stereotipik. Selanjutnya ada kriteria diagnosis. Kriteria diagnosis dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada tics motorik dan vokal. Tics motorik dan vokal dibagi menjadi 2 juga, yaitu tics motorik sederhana dan kompleks. Yang kedua ada tics vokal sederhana dan kompleks. Selanjutnya ada tics terjadi sebelum usia 18 tahun, yaitu usia 5 dan 10 tahun. Tics terjadi beberapa kali dalam sehari selama lebih dari 1 tahun. Dan yang terakhir adalah tidak disebabkan oleh medikasi atau substansi lain. Slide selanjutnya akan membahas tentang jenis tics. Jenis tics dibagi menjadi 2, yaitu ada sederhana dan ada kompleks. Kalau yang sederhana itu adalah gejala motorik yang sering ditemukan seperti kedipan mata, sentakan kepala, mengangkat bahu, pandangan mata yang beralih, kedutan hidung, serta gerakan mulut yang aneh. Sementara gejala vokal yang umum adalah mengerang, batuk, berdehem, dan menggonggong. Sementara untuk tik kompleks, gejala motorik yang sering ditemukan adalah menyentuh, mengendus barang, gerakan yang berulang, melangkah dengan pola tertentu, gerakan senonoh, membungkuk atau memutar badan, dan melompat-lompat. Untuk memperjelas lagi materi tentang jenis tics yang sebelumnya, jadi sebenarnya tics itu dibagi menjadi 2, yaitu ada tics motoriks dan tics vokalis. Nah, di dalam itu juga dibagi lagi 2, ada yang sederhana dan ada yang kompleks. Kita yang pertama itu contohnya akan mengambil dari tics motoriks yang sederhana dulu ya, kayak berkedip, mengedutkan sudut hidung, menutup mata terus-menerus. Kalau tik motoriks kompleks itu lebih ke memegang objek berulang kali, memukul atau menendang, gerakan tangan, dan melempar. Lalu kita masuk ke tics vokal sederhana. Itu tuh kayak berdehem, batuk, mengendus, dan meniup. Kalau yang kompleksnya itu udah masuk kayak ke kata-kata, frasa, mengumpat, mengulang kata seseorang, berbicara dengan perubahan pada kecepatan, ritme, dan volume. Kemudian ada gejala. Gejala utama sindrom Tourette adalah tics, yaitu gerakan atau vokalisasi yang mendadak dan berulang-ulang. Gejala bervariasi dari ringan hingga berat dan mempengaruhi kualitas hidup pengidap. Tics diklarifikasikan menjadi tics sederhana dan tics kompleks. Tics yang sederhana melibatkan sedikit kelompok otot, sedangkan tics kompleks melibatkan banyak kelompok otot. Tics motorik biasanya muncul lebih dulu dari tics vokal. Lalu ada beberapa faktor yang menyebabkan sindrom Tourette. Yang pertama, riwayat keluarga. Memiliki riwayat keluarga sindrom Tourette atau gangguan tik lainnya dapat meningkatkan risiko mengembangkan sindrom Tourette. Yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki sekitar 3-4 kali lebih mungkin dibandingkan perempuan untuk mengembangkan sindrom Tourette. Yang terakhir, sistem saraf otak. Seseorang yang mengalami gangguan sindrom Tourette memiliki cacat dalam struktur, fungsi, ataupun zat kimia otak yang menghantarkan impuls saraf. Berikut merupakan mekanisme gangguan pada Tourette disorder. Yang pertama ada basal ganglia. Basal ganglia termasuk neostriatum, globus pallidus, dan inti caudatus. Terlibat dalam pengaturan gerakan dan penekanan gerakan yang tidak diinginkan. Pada individu dengan Tourette disorder, perubahan dan disfungsi dalam struktur ini telah diamati. Beberapa penelitian menunjukkan adanya volume neostriatum yang lebih kecil pada individu dengan gangguan ini. Yang kedua ada cortex
prefrontal. Korteks prefrontal, terutama bagian yang terhubung dengan basal ganglia, juga terlibat dalam pengendalian impuls, pengaturan gerakan, dan penekanan tics. Gangguan pada korteks prefrontal dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengaturan gerakan, yang berkontribusi pada munculnya tics pada Tourette disorder. Ketiga, ada neurotransmitter. Disfungsi pada neurotransmitter tertentu seperti dopamin, serotonin, dan norepinefrin telah dikaitkan dengan Tourette disorder. Ketidakseimbangan dalam neurotransmitter ini dapat mempengaruhi pengaturan gerakan, persepsi sensorik, dan fungsi eksekutif yang terkait dengan gangguan ini. Yang keempat, ada koneksi dan pola koneksitivitas. Studi neuroimaging telah mengungkapkan adanya gangguan dalam pola koneksitivitas dan integrasi jaringan otak pada individu dengan Tourette disorder. Terjadi ketidakmatangan dalam jaringan kontrol tugas dan gangguan dalam saluran sensorik yang dapat menyebabkan tics. Lalu dilanjut oleh saya yang akan menjelaskan tentang penanganan sindroma Tourette. Meskipun tics adalah fitur penentu sindroma Tourette, penanganannya biasanya dimulai dengan memfokuskan pada aspek-aspek lainnya. Pertama, yaitu pasien, anggota keluarga, teman, dan guru didik tentang sifat dari sindroma itu. Nah, yang kedua, penanganannya difokuskan pada masalah-masalah emosional, misalnya kecemasan dan depresi. Begitu kedua langkah ini diambil, perhatian dialihkan pada penanganan gejalanya. Tics sindroma Tourette biasanya ditangani dengan neuroleptics atau pemblokiran reseptor D2 yang digunakan dalam penanganan skizofrenia. Akan tetapi, studi-studi terkontrol menunjukkan bahwa neuroleptika itu hanya menghasilkan pengurangan kecil dan frekuensi tik. Nah, kesuksesan pemblokiran reseptor D2 yang dalam penanganan sindroma Tourette itu konsisten dengan hipotesis mutakhir bahwa gangguan itu berhubungan dengan abnormalitas dalam sirkuit umpan balik ganglia, basal, talamus, dan korteks. Secara khusus, efikasi obat-obat ini mengimplikasikan striatum atau Caudatus plus putamen yang menjadi target banyak proyeksi dopaminergik ke dalam ganglia basal. Hipotesis mutakhirnya bahwa sindroma Tourette adalah sebuah gangguan perkembangan neural yang merupakan akibat inervasi dopaminergik eksesif striatum dan korteks limbik yang terkait dengannya. Nah, di beberapa kasus gejala sindroma Tourette ini menurun pada masa dewasa dan tidak merespon penanganan obat. Efeknya pada pasien semacam itu justru merusak. Sedemikian merusaknya sehingga teknik bedah saraf kadang-kadang diterapkan tetapi tanpa hasil. Nah, baru-baru ini deep brain stimulation diupayakan pada sejumlah kecil pasien dengan hal-hal yang menjanjikan. Nah, yang selanjutnya ada terapi. Pertimbangan akan keseluruhan fungsi anak atau remaja adalah langkah pertama di dalam menentukan terapi yang paling sesuai untuk program TIC. Memulai terapi dengan edukasi yang komprehensif untuk keluarga merupakan hal yang penting agar anak tidak sengaja dihukum untuk perilaku TIC-nya. Penting juga bagi keluarga untuk memahami sifat banyak gangguan TIC yang membaik dan memburuk. Teknik perilaku lain termasuk mass practice, pengawasan diri, pelatihan respon yang tidak sesuai, presentasi, dan menghilangkan dorongan positif, serta terapi pembalikan kebiasaan. Selanjutnya kita akan membahas pemicu. Tics pada sindrom Tourette ini seringkali dapat menjadi lebih buruk akibat kegembiraan atau kecemasan, dan menjadi lebih baik selama aktivitas yang tenang dan terfokus. Pengalaman fisik tertentu dapat memicu atau memperburuk tics, misalnya kerah ketat yang dapat memicu tics leher, mendengar orang lain mengendus atau membersihkan tenggorokan dapat memicu suara serupa. Tics akan hilang saat penderita tertidur. Meskipun gejala sindrom Tourette tidak diinginkan dan tidak disengaja,
Beberapa penderita dapat menekankan atau mengelola tics mereka untuk meminimalkan dampaknya pada fungsi tubuh. Lalu ini ada contoh dari penderita Tourette Syndrome, yaitu Billie Eilish, seorang idola pop terkenal, mengungkapkan bahwa dia menderita Tourette's, sebuah gangguan neurologis yang menyebabkan tics. Dia didiagnosis dengan kondisi ini saat berusia 11 tahun. Eilish menjelaskan bahwa tics-nya meliputi kedutan tiba-tiba. Saat dia berbicara tentang hal ini di acara Netflix dengan David Letterman, Eilish mengungkapkan bahwa reaksi orang terhadap tics-nya seringkali membuatnya tersinggung. Orang seringkali bereaksi dengan candaan atau kebingungan, mengira bahwa Eilish mencoba menjadi lucu dengan gerakan-gerakan tersebut. Eilish menjelaskan bahwa tics utamanya termasuk menggoyangkan telinga, mengangkat alis, mengklik rahang, dan membungkuk-bungkuk lengan. Ini adalah tics kompleks yang terjadi sepanjang hari dan sangat melelahkan baginya.